Ditampilkan pada suatu pagi yang cerah, sebuah acara podcast tengah mengudara berjudul Podcast Perceraian. Salah satu pendengarnya adalah seorang wanita bernama Jen sembari berolahraga jogging dengan dikejar-kejar oleh sang suami, Dan. Ya, pasangan suami istri ini sedang berada di ambang perceraian. Oleh karena itu, Dan mencoba mengejar dan memohon sedikit waktu. Pasangan itu sudah menikah begitu lama hingga banyak masalah yang menumpuk di antara mereka. Hey, come on. What? Look, can you take the earbud out for a second? Just, I think there are a lot of different ways. Shit. Jen terus berlari ke jalur yang mengitari danau sampai akhirnya Dan berhasil membuatnya berhenti. Jen mengeluhkan penampilan dan itu membuat Dan bingung karena menurut Dan, Jen lah yang berubah. Dan kemudian menunjukkan keindahan danau yang sebenarnya tidak seindah itu, padahal hanya sebagai alasan agar dapat berfoto bersama dan mencuri kesempatan. I gotta get a little closer. Take the fucking photo. Setelah itu, Jen bersiap untuk melanjutkan lari dan masih heran mengapa Dan memaksa untuk ikut. Diketahui bahwa pada malam sebelumnya, Dan mabuk di tengah pesta sehingga merusak perayaan promosi Jen. Rekan-rekan kerja Jen terkejut dengan perilaku Dan, terutama karena dia menggoda seorang akuntan yang sudah setengah tua di sana. You know, I didn't cross any lines last night. She's a 54-year-old woman, Dan. Her kids are in their 20s. Merasa jijik mengingat hal itu, Jen mulai berlari lagi, sementara Dan tertinggal di belakang. Segera Dan kehilangan ritmenya dan mulai berjalan, sedang Jen terus berlari lebih cepat di jalur hutan. Dia melihat seorang pria bertudung berdiri membelakanginya di pinggir jalur, tapi Jen tidak terlalu memperhatikan dan hanya lanjut berlari. Sementara itu, Dan merasakan sesuatu yang aneh, disusul sakit kepala yang tak tertahankan. Pada saat yang sama, Jen juga mengalami keanehan, mendengar sesuatu seperti nada tinggi sampai membuatnya berhenti. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, saya doakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja serta selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film dan kali ini berjudul Brightwood, sebuah film yang rilis pada tahun 2022, disutradarai oleh Dan Aykroyd serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu ditanyakan karena saya belum kenalan. Berkisah tentang pasangan suami istri di ambang perceraian, tapi mengalami sesuatu yang sangat misterius dan tak terjelaskan. Penasaran? Baik, daripada kelamaan, segera itu kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Setelah beberapa saat, semuanya kembali normal. Dan melanjutkan berjalan dan Jen kembali berlari sampai akhirnya mencapai titik awal. Namun masalahnya, Dan tidak ada di sana sehingga berhenti untuk mencari-cari. Sementara itu, Dan sendiri tersandung di semak, berlari lambat ketika sesuatu menabraknya. Dia mengeluh tapi tidak melihat siapapun saat menoleh ke belakang. Bingung akibat lagi-lagi mengalami keanehan dan ini juga dialami oleh Jen sehingga memeriksa sekitar. Oh, what the hell? Tak lama berselang, Dan menemukan sebuah drum di pinggir jalur dengan genangan air di dalamnya yang penuh sampah plus sepasang earphone. Dan menyadari bahwa benda itu milik Jen. Di saat yang sama, Jen muncul dan berkata dia memiliki yang aneh untuk ditunjukkan. Dan mengikuti dengan berlari dan segera kehabisan nafas. Hey! Jesus. Okay. Dan memohon kepada Jen untuk berhenti dan mendengarkan permintaan maaf serta mengakui Jen benar. Ada banyak jalan yang bisa mereka pilih dalam pernikahan. Namun Jen hanya mengabaikan, menunjukkan papan tanda di titik awal mereka dan menyadari bahwa jalur yang biasa mereka lalui hilang. Dan menduga mungkin saja ada dua papan tanda, tetapi Jen tidak ingat adanya papan tanda lain dan mulai berlari kembali. Sedangkan Dan masih sama seperti tadi, merengek meminta sang istri berhenti
lagi. Kali ini pria itu mengaku kepalanya sakit. Keep moving. Jen justru mempercepat langkah sampai akhirnya keduanya berhenti di papan tanda lagi. Dan menghitung bahwa mereka sudah mengelilingi jalur itu 4 kali. Sedangkan Jen bersikeras mereka baru menyelesaikan 1 putaran. Namun anehnya jalur itu tetap tidak ada dan mencari di semak-semak sekitar, tetapi sama sekali tidak ada yang berubah. Dan mereka pun mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Where's the trail? Setiap kali pasangan itu mengitari danau, rasanya seperti mereka memulai dari awal lagi. Dan mengusulkan untuk berpencar dan pergi ke arah yang berbeda. Jen tidak keberatan dengan usulan tersebut. Sebelum itu, Dan meminta maaf kepada istrinya. Dia mengakui bahwa pernikahan ini panjang dan kadang membuat gila. Tapi Dan masih mencintai Jen dengan tulus. You know, I really am sorry. It is stupid, but I still... Jen lagi-lagi menemukan papan tanda larangan berenang. Dia melihat sekeliling dan semuanya sama. Hal serupa juga dialami Dan, sama sekali tidak menemukan jalan keluar untuk kembali ke kota. Mereka pun mencoba menenangkan diri, berharap dan yakin semua baik-baik saja. Namun tiba-tiba keduanya saling bertemu, sementara Jen berteriak kaget dan meminta sang istri untuk tetap di sana sementara dirinya pergi. Ah, Jesus! Stay right here. I'll be right back. Did you see the trail? I'll be right back. Meski bingung, Jen tetap menuruti, lalu wanita itu melihat cahaya di dekat danau, seolah-olah ada yang memotret. Namun, Dan tiba-tiba menabrak lagi dan mengejutkan Jen lagi. Kali ini Dan bersikap aneh, seolah-olah tidak melihat Jen dalam waktu yang lama, serta mengklaim menemukan jalur. Jen mengaku bahwa dia mulai merasa takut, dan Dan dengan senang hati meminta maaf. Pasangan itu kembali ke papan tanda larangan berenang dan memandangnya dalam diam. Dan bertanya-tanya apakah Jen mendengar semacam dering. Jen hanya mengabaikan, mengira itu efek Dan yang terlalu mabuk. Lalu pembahasan pun beralih ke tanda dilarang berenang, bertanya-tanya siapa pula orang bodoh yang mau berenang di danau kotor. Tapi jika memang tidak ada yang berenang, mengapa ada papan tanda itu? And look at the water. It's dirty. It's dirty water. It's fucking sign. It's stupid. Jen berspekulasi bahwa papan tanda itu mungkin alasan tidak ada yang berenang di sana dan meminta Dan untuk mencabutnya, yang mana tentu saja berakhir dengan kegagalan. Jen kemudian memutuskan untuk menghubungi seseorang. Saat mengeluarkan ponsel, earphone-nya jatuh dan sangat mengejutkan, mendadak wilayah itu tidak tercover sinyal. Okay, I'm gonna call somebody. Who are you gonna call? Anybody. Oh. Dan juga memeriksa ponselnya untuk memastikan masalah sinyal. Mereka pun mulai berjalan selangkah demi selangkah, berharap mendapatkan sinyal, namun sia-sia dan segera pasangan itu melewati drum berisi air bau busuk dan Jen bersikeras untuk terus bergerak. Keduanya pun melanjutkan sampai tiba-tiba melihat seorang pria berjaket tudung berdiri membelakangi. Terkejut, pasangan itu pun lari ke arah berlawanan dan ya, kembali ke papan tanda dilarang berenang. Shit. Past it. Go past it. Go past it. Go past it. Go past it. Kali ini Jen melihat sepasang earphone yang tercecer dan menyadari bahwa dua benda itu sangat mirip dengan miliknya. Bingung dan frustasi, wanita itu melampiaskan kemarahannya kepada Dan, menuduh sang suami telah melakukan prank sebagai pembalasan atas kejadian sebelumnya. Kini Dan yang bingung, bagaimana mungkin dia bisa melakukan? Apakah dengan memindahkan pohon-pohon? You're not doing this, right? Like a... What do you think I'm doing? Moving the trees? Dan kemudian menyarankan mereka memotong jalan langsung melalui hutan. Mereka pun sepakat dengan rencana tersebut sampai Jen mulai lelah. Mereka seharusnya sudah menemukan sesuatu sekarang karena ini bukan wilayah terpencil. Namun pada kenyataannya tidak ada rumah, orang, atau bahkan tanda-tanda peradaban. Akhirnya Dan meminta istirahat dan pada momen inilah Jen mendengar dering dan tertawa sinis menyinggung Jen tentang mabuk. What is that ringing?
Jen menyarankan agar mereka mencoba mengingat letak jalan raya yang melintasi taman. Dan anehnya, tak satu pun dari pasangan itu yang tahu ke arah mana jalan itu berada. Dan mencoba memulai pembicaraan, tetapi Jen menganggap itu tidak pantas karena pikirannya dipenuhi dengan kekerasan. Salah satunya hasrat ingin menikam leher Dan. Dia berpikir bahwa Dan adalah laki-laki tidak berguna, tidak mampu merawat diri sendiri, bahkan menyinggung tentang dengkuran dan kaki bau. Jen tidak bisa mentolerir semua itu. It's all gonna be okay. Everything's fine. Everything is not fine. Let's talk. What do you want to talk about? Well, now isn't really the right time. No, I think about stabbing you in the neck all the time. I'm sorry that I got so drunk last night. It's not about you getting drunk. Terkejut dengan semua kejujuran tersebut, Dan mengingatkan bahwa mereka sudah bersama begitu lama dan segalanya selalu terasa sama, seolah-olah mereka terjebak dalam mimpi. Jen mengungkapkan bahwa dia hanya ingin bahagia, tapi dengan yang lain. Tak disangka-sangka, ternyata kali ini Dan setuju dan menganggap itu layak. Mereka mungkin bisa saling memaafkan dan akan memulai proses perceraian begitu keluar dari tempat ini. There's just no way to forgive each other, is there? When we get out of here, we'll, start the process. It's not like I can recall everything. It's just like more of the same. It's I like, think I'd be happier with someone else. I think you're gonna die alone. Dengan canggung, keduanya pun melanjutkan pencarian jalan keluar dengan terus berjalan dan menentukan arah. Mereka berlari melalui hutan dan ternyata kembali lagi ke danau. Kali ini Jen kehilangan kendali diri, menolak menerima kenyataan dan terus berteriak, sementara Dan mulai tertawa, yakin ini adalah suatu lelucon yang kejam. No, 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 no. I'm beginning to accept. What is happening? What is going on? Setelah beberapa saat mereka duduk di tanah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba mereka mendengar suara pria memerintahkan seseorang untuk berlari, tetapi tidak ada siapapun di sekitar. Dan mencoba memahami situasi, sementara Jen dengan tenang mengatakan bahwa seseorang mungkin sedang menyarankan mereka untuk berlari. Pasangan itu melanjutkan perjalanan di jalur dan mereka lagi-lagi bertemu dengan pria bertudung. Hanya saja pria tersebut berlari masuk ke dalam hutan. Hey. I see somebody. Hey! No, wait up! Wait! Well, no, where are you going? Mereka pun berusaha mengejar sampai akhirnya menemukan pria bertudung membelakangi. Dengan mengumpulkan keberanian, pasangan itu mendekati dan mengajukan pertanyaan tentunya tentang jalan keluar. Namun pria itu tidak merespon sampai akhirnya, Hey man, why'd you run before? You alright? Hi. Hey man. Do you know how to get out of here? Whoa! betapa terkejutnya mereka melihat pria bertudung yang sangat mirip dengan Dan. Dan kemudian menoleh ke belakang dan segera menjadi ketakutan karena sosok bertudung tiba-tiba muncul di belakang Jen dan ketakutan, Dan pun melarikan diri sampai-sampai tersandung kembali ke jalur dan merasa seperti menabrak seseorang, sehingga mendengar suaranya sendiri mengeluh dengan marah. Dan mempercepat langkah sembari dihantui bayangan sang istri yang berdarah-darah. Pada akhirnya Dan menemukan diri kembali ke tepi danau. Dia bingung harus berbuat apa, serta lagi-lagi terdengar teriakan dari dalam hutan yang menyuruhnya lari. Whoa, what the hell? Tiba-tiba Dan melihat Jen, memintanya untuk tetap berada di sana, lalu Dan pergi mengabaikan teriakan. Dan berlari ke pohon yang agak jauh untuk muntah, lalu setelah tenang dia kembali ke Jen dan tidak percaya bagaimana mungkin Jen masih tetap hidup. Dan kemudian menyarankan agar mereka mengambil arah lain dan Jen dengan bingung mengikuti. Mereka berjalan cukup lama, tetapi sekali lagi tiba di papan tanda yang sudah mereka kenal. Dan bertanya siapa yang ingin berenang di danau kotor itu.
itu. Jen menjawab bahwa orang mungkin akan berenang jika papan itu tidak ada dan mengambil earphone kusut di tanah. Sementara Dan memperhatikan bahu Jen yang memerah akibat panas matahari, lalu menyarankan untuk menghubungi seseorang, tapi sinyalnya tidak ada. Merasa kesal, Dan terus berjalan dan Jen mengikuti di belakang. Hey, let's call somebody. Yeah, Who should we call? anybody. Saat mereka berjalan di hutan, Dan tiba-tiba berbalik ke arah Jen, berjanji akan terus menjaga Jen, serta meyakinkan bahwa mereka akan keluar dari tempat itu, dan setelah berhasil, mereka akan mulai menghargai satu sama lain. Jen hanya diam karena bingung dengan apa yang dibicarakan Dan, lalu tiba-tiba saja. We're gonna get out of here. We have to. Jenny. Jen segera mengikuti permintaan Dan meskipun merasa sangat aneh, yaitu mengambil dan menggunakan jaket Dan versi lain yang telah tewas. Saat melakukannya, Jen berpikir bahwa Dan yang tewas menyadari bahwa dia berasal dari siklus waktu yang berbeda dan berspekulasi bahwa semua ini mungkin semacam pelajaran atau teka-teki. Jika mereka memahami, mungkin dapat memperbaiki segalanya. Namun Dan berpendapat lain bahwa versi terbaik dari diri mereka lah yang bisa lolos. Oh, he's still alive! Oh, God! I don't want to hurt myself again. We can't leave it! Di saat yang sama, muncul lagi sosok Dan lainnya yang langsung dihabisi di depan mereka. Tidak tahan menyaksikan, pasangan itu pun pergi. Kemudian Jen meminta Dan untuk mencarikan makanan, berburu hewan, atau memancing ikan. Sayangnya itu tidak ada. Sejak mereka di sana, tidak ada seekor hewan pun yang melintas. Mereka berkeliaran di hutan seperti selamanya, hingga akhirnya menemukan sebuah jalur. Jen bertanya-tanya dengan suara keras, apa yang akan dia lakukan di sini tanpa Dan. Pertanyaan tersebut membuat Dan berpikir bahwa ini pertanda Jen sedang mempertimbangkan ulang perceraian mereka. Namun sebagai peringatan, Jen mengatakan bahwa pernah menghabisi Dan 1 kali. Tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam hutan yang memerintahkan mereka lari. Ini membuat keduanya melanjutkan, tapi Jen mendadak frustasi, panik memikirkan kemungkinan berakhir di sini, dan mencoba menenangkan meskipun Jen terus menghinanya dalam keputusasaan, sampai akhirnya terjadi sesuatu yang tidak bisa saya tampilkan, dan itu membuat keduanya menyadari meskipun hal-hal buruk terjadi, mereka masih saling mencintai. I can't fucking take it! I can't take it anymore! I don't want to die like this! I know. I'm probably the only bad one. Kemudian Jen melihat tenda darurat di tengah hutan, dan saat mendekat, mereka menemukan banyak earphone kusut dan ponsel Dan di dalamnya, serta jasad. Diyakini adalah versi Dan yang lain. Ini membuat pasangan itu menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Menghadapi kebenaran yang mengerikan ini, mereka pun mengakui perasaan cinta satu sama lain. Di saat yang sama, sosok bertudung muncul dan segera menghabisi Dan. Jen berlari ke arah danau di mana ia menemukan versi lain dirinya bersama Dan. Jen nekat masuk ke danau demi menghindari. Beberapa saat kemudian, setelah kembali ke tepi, Jen melihat bola perak di semak dan ya, Jen dihabisi oleh versi Jen yang lain yang bertudung, lalu diseret kembali ke camp, di mana Dan bertudung juga ada di sana memakan daging salah satu versi mereka. Dan tamat. Film indie paling indie, namun ini adalah ide dengan karakter dan difilmkan dengan sangat menarik, meski mereka mengalami kejatuhan yang suram. Film ini adalah salah satu film paling sederhana yang mungkin pernah saya tonton. Pasangan sedang berlari, tapi ini juga merupakan film paling rumit karena kita tahu bahwa pasangan ini memiliki banyak latar belakang cerita yang tidak sepenuhnya kita ketahui.
Malam sebelumnya, mereka menghadiri pesta kantor dan Dan pada dasarnya menggoda semua wanita di pesta itu atau setidaknya tidak menunjukkan sikap sopan. Jen sedang tidak ingin berdebat dan yang ia inginkan hanyalah menyelesaikan sesi larinya. Namun suaminya yang lambat terus mengeluh tentang hampir segala hal. Kemudian Jen memutuskan untuk dalam tanda kutip melakukan tanjakan dengan mengitari danau, suatu keputusan yang memicu serangkaian kekacauan yang sama sekali tidak mereka duga. Pasangan yang tidak bahagia ini terus berdebat dengan pola yang cukup dapat diprediksi sambil mencoba mencari tahu apa yang salah dengan danau ini, sampai mereka mulai melihat hal-hal aneh. Pertama, Dan tampaknya bertabrakan dengan pelari lain, tetapi segera setelah itu pelari tersebut menghilang. Kemudian di kejauhan ada seseorang di jalur, tetapi orang itu berlari dan menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mereka perlahan kehilangan akal sehat? Saat itulah Dan dan Jen pertama kali melihat diri mereka sendiri, bukan dalam arti filosofis atau metafisik, tetapi secara harfiah. Mereka ada di sana, tepat di seberang. Ya, inilah saat film berubah haluan dan menjadi semacam Hunger Games Battle Royale. Namun semuanya dimulai dengan satu pertemuan penting. Pasangan ini mendekati seorang pria yang berdiri di area terbuka, mengenakan tudung. Mereka masih tidak tahu apa yang terjadi, apakah mereka benar-benar terjebak, atau ada seseorang yang sedang mempermainkan mereka. Ketika pria berbadan besar berbalik dan menghabisi Jen, kita menyaksikan Dan berlari untuk menyelamatkan diri. Konyol bukan? Istri sedang dihabisi secara brutal dengan kekerasan dan tanpa ampun. Darah menyembur kemana-mana dan reaksi pertama Dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Dan sudah setengah jalan mengitari danau ketika menyadari apa yang baru saja dilakukan. Tapi keburukan sudah terjadi, dosa besar itu sudah tercatat dalam catatan moralnya. Dia telah dinilai dan dianggap gagal. Momen seperti ini muncul sepanjang film, momen-momen kejelasan kritis yang membuktikan bahwa kedua orang ini, ya, mereka pada dasarnya adalah orang yang buruk. Bukan hanya karena kegagalan mereka untuk saling mendukung, tapi juga karena naluri alami mereka untuk menghabisi setiap versi diri mereka yang mereka temui. Maksud saya, mengapa harus menghabisi? Mengapa tidak bertemu dan berbicara dengan versi mereka yang lain untuk belajar tentang sesuatu, mencari jalan keluar dari masalah pernikahan, atau mungkin mencari jalan keluar dari danau. Pada akhirnya, salah satu dari banyak versi Dan dan Jen menemukan sebuah tenda di area dekat danau. Mereka kemudian dihabisi untuk dijadikan santapan, dan versi pasangan yang bertahan paling lama duduk untuk makan. Tidak ada hal lain di sini untuk dimakan. Mereka telah merosot menjadi versi paling dasar diri mereka sendiri, kanibal. Ya, mereka telah menjadi kanibal. Selanjutnya saya punya beberapa teori untuk menjelaskan ending film. Masuk akal atau tidaknya, saya kembalikan kepada teman-teman. Yang pertama, saya pikir alih-alih memperbaiki hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik, mereka justru menjadi versi dirinya yang paling buruk. Dan Jen mengambil arah yang sepenuhnya salah. Mereka tidak memulihkan cinta satu sama lain, tapi justru menyerah pada kekacauan momen itu dan berubah menjadi versi diri mereka yang paling mengerikan. Mereka tidak menyadari bahwa semakin dalam mereka terperosok, semakin jauh pula mereka dari kemungkinan keluar dari tempat ini. Yang kedua, saya pikir seluruh film sebenarnya adalah kekacauan psikologis yang terjadi di antara kedua orang ini. Anda pasti paham dengan apa yang saya maksud, baik itu dengan teman, pacar, atau pasangan, apapun itu. Anda pasti pernah memiliki hubungan seperti ini di mana segalanya terasa seperti medan perang. Itu adalah pengalaman yang sangat nyata dan sangat emosional. Mungkin inilah yang sebenarnya terjadi, mungkin ini adalah representasi mental dan konflik batin yang dialami oleh dua orang ini dan hubungan mereka yang penuh kehancuran. Yang ketiga, terlihat buruk tapi mungkin ini adalah happy ending bagi pasangan itu. Beberapa ikatan kuat seringkali muncul dari hubungan yang dibangun melalui dan setelah perjuangan di masa-masa sulit. Misalnya kematian anggota keluarga yang mendekatkan dua orang, atau sebuah kecelakaan mobil yang menyatukan keluarga dalam kesadaran bahwa mereka bisa saja berakhir dan bahwa mereka harus menghadapi setiap detik yang dimiliki bersama. Begitu pula dalam film ini, kita melihat hubungan yang baru saja ditempa dalam api. Dua orang ini, siapapun dari mereka yang kita temui di akhir, telah berjuang, bergulat, dan mereka bertahan hidup. Ditampilkan mereka saling menyuap seperti pengantin baru dan saling menjaga. Duo ini, jika dilepaskan, mereka menjadi tak terhentikan dan mereka akan menghadapi segala rintangan tanpa gentar.
Mana menurut teman-teman paling masuk akal? Saya pribadi berpikir tidak ada yang benar dan yang salah, ketiganya berdiri secara berdampingan. Mungkin mereka seharusnya bersikap lebih baik satu sama lain dan saling mencintai lagi. Dan mungkin kita sedang menyaksikan perang batin yang terjadi dalam pikiran mereka, serta mungkin kita juga melihat hubungan mereka disempurnakan melalui kesulitan. Pada akhirnya semua tergantung pada bagaimana teman-teman menafsirkan film ini. Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!